Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Inayah, Halimatus Sa'diyah, dan saya Mila Astriani akan membahas materi tentang manajemen pendidikan nonformal. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan nonformal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan menurut Yusuf, pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negara. Jadi, pendidikan nonformal itu adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik. Ciri-ciri dari pendidikan nonformal yaitu pendidikannya berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Diperlukan guru atau seseorang yang berfungsi sebagai fasilitator. Tidak adanya pembatasan usia, sehingga siapapun dapat mengikuti pendidikan tersebut. Materi pelajarannya praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan. Waktu pendidikannya pun singkat dan materinya juga padat. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Pembelajarannya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan khusus dan untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan nonformal. Fungsi pendidikan nonformal menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 26 adalah sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sebagai pelengkap, maksudnya yaitu untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan nonformal sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan nonformal pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan-keterampilan. Pendidikan nonformal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah, dan juga untuk para alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh. Adapun jenis pendidikan nonformal diantaranya yaitu kursus, magang, penyuluhan, dan kelompok belajar. Kursus adalah suatu pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kursus diantaranya yaitu program kursus wirausaha kota atau KWK, yang merupakan
program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat perkotaan agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuh kembangkan sikap mental, kreatif, inovatif, profesional dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja atau berwirausaha dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Jenis keterampilannya diantaranya yaitu menjahit, tata kecantikan atau tata rias, jasa boga, otomotif, elektronika, komputer, pariwisata atau perhotelan, dan jenis keterampilan bidang dan jasa lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja dan usaha di perkotaan. Yang kedua ada program kursus wirausaha desa, yaitu program yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar khususnya bagi masyarakat pedesaan. Keterampilan ini diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan darat dan laut, kehutanan, peternakan, pertukangan, serta keterampilan lainnya yang relevan. Yang ketiga ada program kursus para profesi atau KPP, merupakan program pelayanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi. Umumnya program ini bersertifikat kompetensi yang berfungsi sebagai bekal untuk bekerja. Jenis pendidikan non-formal yang kedua yaitu magang. Magang merupakan proses yang dilakukan anak di tempat tertentu baik didampingi instruktur atau tanpa didampingi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman kepada anak tentang proses mengerjakan sesuatu pekerjaan secara langsung di tempat kerja. Yang ketiga yaitu penyuluhan. Penyuluhan merupakan bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan. Penyuluhan ini biasanya ditujukan kepada para petani serta nelayan. Yang keempat adalah kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan non-formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tujuan dari kelompok belajar adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup serta anggota kelompok belajar. Ada pula yang dinamakan pusat kegiatan belajar masyarakat, yaitu satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jenis pendidikan non-formal ini dapat berupa pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi pendidikan paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Tujuan dari pembagian kerja ini adalah agar dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tanggung jawab dalam suatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tertentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja yang akan menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha, yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama.
baik persetujuan yang tertulis, lisan, maupun berupa peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat, kesatuan perintah, artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Meskipun organisasi selalu terdiri atas berbagai bidang, wewenang dan tanggung jawab, seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Prinsip ini berkaitan dengan kepentingan organisasi yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. 7. Balas jasa atau imbalan. Balas jasa atau imbalan yang diberikan harus sesuai atau sebanding dengan tugas yang dijalankannya. 8. Sentralisasi. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang. 9. Rantai berkala. Prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifat hierarki, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenang. Yang ke-10, susunan, yaitu asas keterlibatan atau keteraturan yang berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi, yaitu seperti harus mentaati norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi tersebut. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas staf organisasi, yaitu kestabilan dalam suatu organisasi tersebut. 13. Inisiatif. Inisiatif dalam organisasi tidak berarti bebas sekehendaknya saja, melainkan pemimpin harus memberikan dorongan kepada bawahannya untuk berinisiatif agar dapat mengembangkan kinerjanya, tetapi harus searah dengan visi dan misi. 14. Asas kesatuan. Prinsip ini bertitik pada kesatuan visi dan misi yang dicanangkan oleh suatu organisasi, yaitu semua orang di dalamnya harus memperjuangkan tujuan yang sama. Saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tentang perencanaan penyelenggaraan pendidikan non formal. Manajemen program pendidikan non formal di sini itu adalah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum. Di sini ada beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu menurut Dr. Anders Oiling Lee. Dia mengatakan, manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusun, pengarahan, dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen yang kedua menurut James A.F. Stoner adalah James A.F. Stoner, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan terhadap sumber daya organisasi lainnya supaya tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan sasaran. Di sini ada fungsi dari perencanaan pendidikan formal dalam membangun masyarakat. Yang pertama yaitu menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan pendidikan non formal yang sistematis dan mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan non formal. Yang kedua, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non formal. Yang pertama yaitu melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi sasaran. Ini ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama itu tingkat kehidupan masyarakat, sasaran pendidikan yang ada, sumber mata pencaharian penduduk, potensi alam dan lingkungannya. Yang keempat, kesehatan lingkungan, gizi, kondisi rumah, dan lain-lainnya. Yang kelima, tata cara hidup bersama, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lainnya. Yang keenam, di sini ada sasaran kepribadian dan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Yang terakhir ada sifat khas masyarakat yang menonjol. Langkah yang kedua yaitu menganalisis studi kelayakan. Hasil analisis studi kelayakan ini memberi gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek yang teliti. Selanjutnya dapat disusun alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan. Langkah ketiga yaitu menetapkan daerah pengembangan. Hasil analisis dan alternatif yang tersedia dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. Di sini ada beberapa lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. Yang pertama, merumuskan tujuan. Setelah menerapkan lokasi sasaran, maka perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan sebagai pengembangan lokasi binaan. Yang kedua, menentukan populasi sasaran. Deskripsi yang telah mengenai populasi sasaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan. Materi selanjutnya tentang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan non formal. Pengertian pembiayaan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pembiayaan menurut Muhammad Syafi'i Antonia menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan divisil unit. Yang kedua, menurut Henry, pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah, di mana lembaga sebagai pemilik modal atau disebut dengan sahibul mal, dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pertama, pembiayaan pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidikan bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, pada pasal 62 mencakup biaya investasi, biaya operasi, biaya personal. Pada bab 9, standar pembiayaan standar atau pembiayaan. Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedua, biaya investasi serta pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang ketiga, biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya yang keempat yaitu biaya operasi satu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang terdiri dari gaji pendidik dan tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan yang terakhir, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa sumber daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang nomor 5, standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan materi berdasarkan usulan PSNP. Selanjutnya tentang proses penyelenggaraan pendidikan non formal. Proses penyelenggaraan pendidikan non formal di sini adalah berangkat dari perencanaan yang telah dibuat dari awal pendirian lembaganya. Proses tersebut terluput dari fungsi manajemen, yakni fungsi actuating. Proses actuating merupakan proses implementasi seluruh perencanaan dengan melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan memerlukan analisis sebagai faktor penghambat maupun pendorong agar seluruh
pengimplementasian rencana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu pengaturan pelaksanaan sumber belajar, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Yang pertama, pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal. Menurut Usman, pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengaturan pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, serta suatu proses rangkaian kegiatan tindakan lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dalam pengaturan pelaksanaan pendidikan di kalangan keluarga dilaksanakan dengan kontinu dan berkesinambungan, sehingga pelaksanaan pendidikan di kalangan keluarga sebagai bentuk dari pendidikan formal yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat membentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena di dalam keluarga itu lebih banyak menekankan pada aspek pendidikan budi pekerti. Dari pengertian yang dikemukakan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur, disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat yang menunjang. Selanjutnya yaitu monitoring. Monitoring adalah pengawasan atau tindakan memverifikasi kebenaran pelaksanaan suatu kegiatan dari waktu ke waktu dan hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan. Pelaksanaan monitoring pada kegiatan pendidikan nonformal diselenggarakan sebagai berikut. Yang pertama, monitoring dilaksanakan secara objektif, bertanggung jawab, terus-menerus, dan berkelanjutan. Yang kedua, kegiatan yang menjadi sasaran monitoring meliputi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan di PKBM beserta manajemen kelembagaannya. Yang ketiga, melaporkan secara tertulis hasil monitoring kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait yang berkompeten sesegera mungkin. Yang keempat, hasil monitoring menjadi bahan instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan. Materi selanjutnya yaitu evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Menurut Grote-Lucen, evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap suatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Adapun menurut Sihombing, evaluasi perlu dilakukan secara teratur dan terus-menerus, bukan hanya pada akhir kegiatan belajar. Apabila evaluasi hanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran, maka ada kecenderungan peserta didik pun hanya akan belajar pada waktu menjelang akhir kegiatan pembelajaran itu, dan ini akan mempengaruhi mutu kegiatan belajar. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam evaluasi program pelaksanaan, ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi suatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksanaan evaluator ingin mengetahui tingkat ketercapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan.
Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Secara garis besar, ada dua macam alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Ditinjau dari segi kegunaannya, untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada 3 jenis tes, yaitu yang pertama tes diagnostik, yang kedua tes formatif, dan yang ketiga tes sumatif. Hasil evaluasi peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. Ada 2 kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik, antara lain yang pertama program remedial, yang kedua program pengayaan. Fungsi evaluasi program yaitu kegiatan mengumpulkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang dan atau telah dilaksanakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.